bagaimanapun juga untuk urun rembuk itu kan memang siapa yang dianggap kuat, yang cocok, yang satu visi, kira-kira di situ anunya. Jadi nggak ada bisik-bisik ya? Kalau sejauh ini bisik-bisiknya belum ada. Ini kan kalau masyarakat itu kan presiden yang cerdas ya. Jadi artinya memang strateginya berubah. Presiden yang cerdas, baik hati dan tidak sombong. Strateginya berubah dia dari drama-drama pencitraan jadi pameran-pameran. Nah ini sebetulnya nggak banyak nih calon-calon presiden, calon wakil presiden yang bisa pamer-pamer hasil kegiatannya. Minimal dia pamer ide lah. Pamer ide itu udah wah banget, sudah bagus banget. Jadi kalau kemarin ada sibuk-sibuk pencitraan, menurut saya gantilah. Dan menurut disertasi saya itu kan aktivitas media sosial itu tidak signifikan terhadap peningkatan elektabilitas. Gitu ya? Nah, iya. Oh, ente menemukan buktinya gitu ya? Yes. I see. Itu sudah ada teori awalnya, many click little sticks gitu ya. Tapi terus kemudian salah satu variabel saya untuk momentum politik dan karir politik itu ada aktivitas media sosial. Tadinya kita pikir itu berpengaruh loh ke elektabilitas, ternyata mungkin hanya ke popularitas ya. Tapi itu bisa dibuktikan kalau aktivitas media sosial berpengaruh terhadap elektabilitas. Menarik dari 2024 itu bukan semata-mata pertarungan antar capres atau pertarungan memperebutkan cawapres, tapi juga kompetisi antar kingmaker. Apakah PDI tergesa-gesa? Tidak. Saya justru menyadari sepenuhnya bahwa sebagai partai pemenang pemilu, pengusung utama Presiden Joko Widodo yang selalu konsisten unggul dalam survei semua lembaga survei dan pemilik golden ticket, sebenarnya seluruh mata baik entitas politik maupun masyarakat Indonesia hari ini sedang tertuju kepada Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan lagi menunggu PDI akan mengumumkan siapa sebagai calon presiden. Apalagi ada tendensi Pak Jokowi ingin ikut berperan dalam penentuan penerusnya di 2024. Nah itu maksud saya, nah itu beneran tuh. Jadi kalau kebanyakan bermain di medsos, ya siap-siap aja gagal tuh. Toh banyak juga sudah buktinya kan, banyak tokoh-tokoh maju ke DPR tapi banyak di medsos juga akhirnya gagal. Jadi benar itu kata Mbak Puan. Ya karena orang dia melakukan serangan udara, sementara orang serangan darat. Iya. Jadi benar serangan darat itu yang lebih mengena. Ya dan orang lihat kan, get in touch-nya itu yang penting. Gitu. Iya. Nah itu menarik tuh, makanya kalau kemudian calon-calon presiden kebanyakan akrobat atau wakil presiden kebanyakan akrobat, saya tuh khawatir ntar dia nggak dipilih jadi wakil presiden. Termasuk industri politik, pada waktunya akan terjadi konsolidasi. Ya, itu sebabnya dalam berbagai industri oligopolisasi itu merupakan fenomena yang natural. Nah sekarang ini biasa ya, yang terjadi biasa. Ini biasa. Industri demokrasi itu memiliki kehausan dasar, kehausan apa? Agar terus-menerus terjadi informasi baru, sehingga orang tidur pun ditafsirkan sedang kontemplasi, ya, sedang merenung. Ya, jadi orang bertemu secara kebetulan sudah ditafsirkan, wah ada pembicaraan politik apa ini, tingkat tinggi ini. Ya, nah ini tidak apa-apa. Hasil survei SMRC dan spin Ganjar Pranowo tidak bisa dijadikan pegangan. Dikutip dari News Jakarta, pengamat politik Refli Harun mengungkap penyebab hasil survei Ganjar Pranowo tidak bisa dijadikan sebagai patokan atau pedoman. Pasalnya, hasil jajak pendapat yang dilakukan dalam periode yang sama, perolehan suara Ganjar sangat jauh berbeda di dua lembaga survei saja. Kalaupun kita mau pegang hasil survei tersebut, ya kita ngakak karena dalam periode yang kurang lebih sama kok jauh sekali bedanya. Ujar Refli dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada Selasa 16 Mei 2023. Refli kemudian menyoroti hasil survei dua lembaga yaitu Saiful Mujani Research dan Consulting SMRC dan Lembaga Penelitian Survei dan Polling Indonesia SPIN. Untuk diketahui, jajak pendapat untuk mengetahui elektabilitas kandidat calon presiden itu dilakukan oleh SMRC dari 30 April hingga 7 Mei 2023. Adapun hasil dari survei tersebut yaitu Anies Baswedan memperoleh suara sebesar 19,7%. Ganjar Pranowo 39,2%, Prabowo Subianto 32,1%, sementara itu 8,9% memilih tidak tahu dan tidak menjawab. Sementara itu, SPIN melakukan jajak pendapat tersebut pada 27 April hingga 4 Mei 2023 dengan jumlah responden sebanyak 1.230 responden. Dari hasil survei tersebut, Prabowo Subianto memperoleh suara sebesar 36,9%.
Ganjar Pranowo sebesar 17,2% dan Anies Baswedan sebesar 17%. Selain itu, Refli juga menyoroti margin of error survei tersebut yang berkisar di angka 2,9 hingga 3,1%. Menurutnya, pada hasil survei Ganjar gapnya tinggi sekali. Jadi, kok bisa perbedaannya luar biasa? Gapnya tinggi sekali sampai 50%, ujar ahli hukum tata negara ini. Pasalnya, hasil jajak pendapat yang dilakukan dalam periode yang sama, perolehan suara Ganjar sangat jauh berbeda di dua lembaga survei saja. Kalaupun kita mau pegang hasil survei tersebut, ya kita ngakak karena dalam periode yang kurang lebih sama kok jauh sekali bedanya, ujar Refli dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada Selasa 16 Mei 2023.